Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 19, ingin mempresentasikan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. A. Kajian jaringan transportasi sebagai penopang pengembangan potensi wilayah. Pengembangan wilayah berdasarkan potensi merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk, karena dapat meningkatkan pendapatan penduduk, pemerataan pembangunan, meningkatnya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya produktivitas. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan wilayah adalah keterbatasan komoditas, minimnya investasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tidak tersedianya aksesibilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Tetapi hal ini berbanding terbalik pada beberapa daerah yang ada di Indonesia. Fasilitas penunjang pengembangan wilayah tersedia dengan baik seperti jaringan listrik, air bersih, telepon, dan jalan. Permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan teknologi. 1. Sistem jaringan transportasi. Jaringan transportasi merupakan serangkaian jaringan prasarana transportasi seperti jembatan, rel, jalur penerbangan, dan lainnya yang berhubungan dengan simbol sarana transportasi yaitu terminal, bandara, dan pelabuhan sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di suatu wilayah. Transportasi adalah suatu usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain objek tersebut lebih berguna atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. 2. Kajian jaringan transportasi melalui peta, penginderaan jauh, dan SIG. Peta jaringan transportasi menggunakan peta tematik, memberikan informasi tentang pola jalur lalu lintas, letak stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara sesuai jenis dan kelas pelayanan, jenis dan kualitas jalur lalu lintas, sarana dan prasarana pendukung, klasifikasi jalan, dan sebagainya. Karakteristik citra penginderaan jauh memberikan kontribusi dalam kajian transportasi. Semakin baik citra, semakin detail informasi yang diberikan. Interpretasi pengembangan jaringan transportasi pada teknik penginderaan jauh diarahkan untuk mengetahui kemampuan lahan terhadap jaringan jalan, mengetahui jalur alternatif baik darat, laut, maupun udara, dan lainnya. SIG dapat dimanfaatkan untuk menentukan suatu lokasi untuk memutuskan suatu desain pembangunan. B. Kajian sumber daya alam sebagai pengembangan potensi wilayah. 1. Penginderaan jauh. Manfaat penginderaan jauh dalam bidang sumber daya alam adalah pemetaan sebaran sumber daya alam sebagai sumber data kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banyak hal, sumber data pemetaan potensi sumber daya alam, pemantauan sebaran sumber daya alam, perencanaan pembangunan wilayah. 2. Sistem informasi geografis. Manfaat SIG dalam inventarisasi sumber daya alam diantaranya pendataan diperoleh: A. Mengetahui sebaran dan pola sumber daya alam, B. Mengetahui jumlah sumber daya alam, C. Pemantauan kawasan potensial dan kritis, D. Pemantauan rehabilitas dan konservasi SDA. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan inventarisasi SDA: A. Kemampuan SDM, B. Ketersediaan data, C. Kondisi lapangan. 3. Peta. Data yang disajikan pada peta sumber daya alam membantu pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder dalam merencanakan, mengambil keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sumber daya alam berdasar aspek ruangan wilayah. Selain itu, berdasarkan peta sumber daya alam, kita dapat mengetahui besarnya potensi sumber daya alam di suatu wilayah, besarnya yang dapat dimanfaatkan, dan cadangan pada wilayah dan waktu tertentu. C. Kajian sumber daya manusia sebagai pengembangan potensi wilayah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek dalam pembangunan wilayah. Sumber daya alam yang melimpah merupakan modal besar dalam pembangunan apabila diiringi oleh manusia yang berkualitas. 1. Penginderaan jauh. Penerapan penginderaan jauh di bidang kependudukan yaitu untuk memetakan distribusi penduduk, jumlah, komposisi, kualitas, dan permasalahan kependudukan, serta mengidentifikasi dampak keberadaan penduduk terhadap lingkungan hidup di sekelilingnya.
2. SIG, kaitannya dengan kajian kependudukan sistem informasi geografis dapat dikembangkan untuk memberikan informasi masalah penduduk. Informasi yang dihasilkan dalam SIG berupa data spasial yang memberikan informasi kepadatan penduduk, jumlah, sebaran, mata pencaharian, dan lain-lainnya. 3. Peta. Peta dalam kependudukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang jumlah penduduk di masa yang akan datang sebagai dasar pembuatan perencanaan pembangunan serta dapat mengestimasi dan proyeksi penduduk untuk memenuhi kebutuhan informasi jumlah penduduk di masa yang akan datang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.